Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Video kali ini kita bahas tentang komponen-komponen penelitian. Kita mulai dari permasalahan. Seperti yang telah dikemukakan di video sebelumnya bahwa penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Stoner, 1998, mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. Menurut Surya Brata, 2008, masalah merupakan kesenjangan antara harapan, das Sollen, dengan kenyataan, das Sein, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya, what should be, dengan yang ada, what it is. Surya Brata, 2008. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan, what can be. Dewey dan Kerlinger secara terpisah memberikan penjelasan mengenai masalah berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seorang peneliti. Kesulitan ini menghalangi tercapai sebuah tujuan baik itu tujuan individu maupun sebuah kelompok. Masalah dalam penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya bukan kalimat pernyataan. Masalah dalam ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik. Kerlinger, 2006, yaitu, 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, A. Apakah A terkait dengan B? B. Apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? 2. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. 3. Masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Menurut Bourne, 2000, dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Esensial, masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. 2. Urgen, masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. 3. Masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Dalam dunia pendidikan masalah yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu, proses pembelajaran, siswa, guru, hasil belajar. Teori ilmiah. Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomenaan memecahkan masalah yang dihadapinya. Masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan manusia atau semata-mata karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluri manusia. Sudah dipahami bersama bahwa penelitian merupakan proses mencari pemecahan masalah melalui prosedur ilmiah. Tahap-tahap yang harus dilalui menurut prosedur ilmiah bukan hanya dapat dilakukan di laboratorium saja, tetapi juga mencari kajian pustakanya atau teorinya. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah ada. Ari Kunto, 2010. Bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Mark membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain, 1. Teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. 2. Teori yang induktif, cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang posifistik ini dijumpai pada kaum behavioris. 3. Teori yang fungsional, di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Sugiono, 2012. Kegunaan atau fungsi teori dalam penelitian secara umum mempunyai 3 fungsi yaitu, 1.
Untuk menjelaskan, explanation, yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti. 2. Untuk meramalkan, prediction, yang digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. 3. Untuk pengendalian, kontrol, yang digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah. Variabel. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen dimaksud penting dalam menarik kesimpulan atau inferensi suatu penelitian. Ada beberapa jenis variabel dalam penelitian. Variabel-variabel dimaksud antara lain, variabel bebas dan variabel terikat, variabel aktif dan variabel atribut, variabel kontinu dan variabel kategori termasuk juga variabel laten. Selain itu kriteria atau syarat suatu variabel yang baik dalam pengembangannya harus dipahami dan dimengerti dengan baik sehingga menjadi dasar identifikasi dan pengembangan variabel-variabel penelitian. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Pengertian variabel sangat bermacam-macam bergantung dari mata pelajaran. Pengertian variabel dimaksudkan seperti dalam mata pelajaran, sains, matematika, ilmu komputer, dan logika matematika. Berikut pengertian variabel dari setiap macam-macam pelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Dalam sains, pengertian variabel adalah objek penelitian. Artinya segala sesuatu yang harus diteliti variabel terdiri atas nama dan nilai atau dapat dikosongkan dan diisi nilainya. 2. Dalam matematika, pengertian variabel adalah karakter atau abjad yang menggunakan jumlah yang belum ditentukan. Setiap variabel mengandung nilai. Variabel dalam matematika memudahkan mengerjakan soal, terutama soal aljabar. 3. Dalam ilmu komputer, pengertian variabel adalah nama yang umumnya berupa abjad, karakter, atau kata yang mewakili beberapa nilai dalam memori komputer. 4. Dalam logika matematika, pengertian variabel adalah salah satu simbol yang mewakili sebuah simbol. Variabel dapat dikelompokkan menurut beragam cara, namun terdapat tiga jenis pengelompokan variabel yang sangat penting dan mendapatkan penekanan. Carlinger, 2006, antara lain, 1. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sering disebut independen, variabel stimulus, prediktor, anteseden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output, kriteria, konsekuen, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Dalam eksperimen-eksperimen, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan, dimainkan oleh pembuat eksperimen. 2. Variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Sebarang variabel yang dimanipulasikan merupakan variabel aktif. Misalnya peneliti memberikan penguatan positif untuk jenis kelakuan tertentu dan melakukan hal yang berbeda terhadap kelompok lain atau memberikan instruksi yang berlainan pada kedua kelompok tersebut atau peneliti menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, atau memberikan imbalan kepada subjek-subjek dalam kelompok lain, atau menciptakan kecemasan dengan instruksi-instruksi yang meresahkan, maka peneliti secara aktif memanipulasi variabel metode, penguatan, dan kecemasan. Variabel atribut adalah yang tidak dapat dimanipulasi atau kata lain variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian. Misalnya, inteligensi, bakat jenis kelamin, status sosial ekonomi, sikap, daerah geografis suatu wilayah, dan seterusnya. Ketika kita melakukan penelitian atau kajian subjek-subjek penelitian kita sudah membawa variabel-variabel, atribut-atribut itu. Yang membentuk individu atau subjek penelitian tersebut adalah lingkungan, keturunan, dan situasi-situasi lainnya. Perbedaan variabel aktif dan variabel atribut ini bersifat umum. Akan tetapi variabel atribut dapat pula menjadi variabel aktif. 3.
Variabel kontinu dan variabel kategori. Sebuah variabel kontinu memiliki sehimpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan, rank tertentu. Arti definisi ini ialah, a. Harga-harga suatu variabel kontinu mencerminkan setidaknya suatu urutan peringkat. Harga yang lebih besar untuk variabel itu berarti terdapatnya lebih banyak sifat tertentu, sifat yang dikaji, yang dikandungnya, dibandingkan dengan variabel dengan harga yang lebih murah. Misalnya, harga-harga yang diperoleh dari suatu skala untuk mengukur ketergantungan, dependensi, mengungkapkan ketergantungan dengan kadar yang berbeda-beda, yakni mulai dari tinggi, menengah, sedang, sampai rendah. B. Ukuran-ukuran kontinu dalam penggunaan nyata termuat dalam suatu rank, dan tiap individu mendapatkan skor yang ada dalam rank tersebut. Misalnya suatu skala untuk mengukur ketergantungan mungkin memiliki rank dari 1 hingga 7. C. Secara teoritis terdapat himpunan harga atau nilai yang tak berhingga banyaknya dalam rank itu. Demikianlah maka skor seseorang individu mungkin sekali adalah 4,72 dan bukan 4 atau 5. Hipotesis. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. G. dan Am, Dill, 1992. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang kan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori, UMA, 1992. Contoh, apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan, menduga-duga, berdasarkan pengalamannya bahwa, karena langit mendung, maka, sebentar lagi hujan akan turun. Apabila ternyata beberapa saat kemudian hujan benar turun, maka dugaan terbukti benar. Secara ilmiah, dugaan ini disebut hipotesis. Namun apabila ternyata tidak turun hujan, maka hipotesisnya dinyatakan keliru. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hipo sama dengan di bawah, tesis sama dengan pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian, Sukadijo, 1993. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa, secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaannya sehari-hari hipotesa ini sering juga disebut dengan hipotesis, tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Singarimbun, 1997. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif, UMA, 1992. Kerlinger, 2006, menerangkan terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini, di antaranya, 1. Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. 2. Hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. 3. Hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Populasi dan sampel. Dewasa ini sering kita dengar tentang kata populasi. Biasanya berkaitan dengan sensus penduduk atau jumlah warga suatu negara. Populasi dan sampel sering kita kenal juga dalam bidang biologi, yakni kumpulan individu yang menepati suatu tempat. Sedangkan sampel diartikan sebagai contoh objek yang diteliti. Dan bagi para mahasiswa semester akhir mungkin sudah tak asing lagi dengan kata populasi dan sampel. Karena populasi dan sampel digunakan untuk membuat skripsi yang bersifat kuantitatif. Nah sekarang mari kita bahas tentang pengertian populasi dan sampel. 1. Pengertian populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek, subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian. Populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya.
Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. 2. Pengertian sampel-sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili. 3. Teknik sampling. Teknik sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua macam yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur, anggota, populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang, kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Data aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data berdasarkan sumbernya. Data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, focus group discussion (FGD), dan penyebaran kuesioner. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif, yang berbentuk kata-kata, kalimat, dan data kuantitatif, yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya yaitu data diskrit dan data kontinum. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri atas data nominal, data ordinal, data interval dan data rasio. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, transkrip. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.